Satu hikmah mengatakan, siapapun di hadapan kita adalah orang luar biasa. Kalau kita disebut orang hebat. Orang hebat mengatakan siapapun yang ada di hadapan kita adalah orang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah limpahan rahmat Allah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, Oktober 21, 2025, QLM, satu program Quality Life Management, program yang sudah cukup lama di studio TV channel Jakarta Islamic Center atau radio JIC. Hari ini, alhamdulillah, kita akan mengudara, dan hari ini silaturahim kita adalah yang ke-339. Bersama anak-anak hebat ini, generasi Z, yang konon saat ini generasi Z itu adalah generasi dekat dengan IT. Berbeda dengan kita-kita yang sudah generasi X atau Y atau mungkin sebelumnya. Ada Nila. Assalamualaikum Nila. Waalaikumsalam Pak. Iya, ada Rahel. Assalamualaikum Rahel. Waalaikumsalam. Iya, kedua-duanya dari SMK Global 21. Ya. Di mana itu SMK Global 21? Papanggo ya, di Papanggo. Jadi dekat dengan Warakas ya, kalau Papanggo itu. Ya. Lurusannya Warakas ya. Jurusannya apa ada di sana? Perkantoran. Perkantoran. Ya. Oh, Rahel jurusan perkantoran. Ya. Nila sama? Sama. Perkantoran juga ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMK. Kelas? 2 SMK. Kelas 2. Oh, kelas 11. Ya. Iya, alhamdulillah. Mitra kita sama-sama akan belajar dengan yang muda, yang luar biasa. Di sini tadi ada Nila, ada Rahel yang dari SMK Global 21 yang berada di Papanggo. Tepatnya jalan apa itu di Papanggo itu? Jalan Lanji Ali Saidikin. Iya, pokoknya kalau ke Papanggo ya pasti ketemu SMK Global 21 ya. Iya. Juga kepala sekolahnya teman-teman kami juga, insya Allah. Alhamdulillah hari ini mengiringi juga berada di studio TV channel Jakarta Islamic Center. Dan salam untuk Bapak Ibu Guru yang luar biasa di SMK Global 21 dengan jurusan perkantoran. Jadi calon-calon ahli perkantoran nih. Kita akan belajar bersama, akan sama-sama mengkaji tentang apa temanya luar biasa. Ambil tanggung jawab 100%. Ini yang dibawakan oleh dua sosok murid dari SMK Global 21 Papanggo, Jakarta Utara, yang nggak jauh dari Islamic Center ya, nggak jauh dari wali kota. Kalau Papanggo itu dekat banget. Nah, kalau ke Warakas, tanya Papanggo pasti tahu. Atau kalau ke Priok, tanya Papanggo pasti tahu lah gitu ya. Nah ini luar biasanya tema yang diambil adalah ambil tanggung jawab 100%. Sekalipun mereka masih muda. Ini ada Nila, ada Rahel masih muda-muda, tapi ternyata membawakan tema yang menantang bagi kita semua. Terutama yang sudah lebih tua dari mereka semua. Karena apa? Sesungguhnya bahwa sangat sepakat sekali tema ini diambil, yaitu ambil tanggung jawab 100%. Siapapun yang mengambil tanggung jawab 100% itu akan ringan pada dasarnya. Terkadang kita lari dari tanggung jawab. Bahkan suruh tanggung jawab menghindar. Dan biasanya malah lari dari tanggung jawab itu sendiri. Nah, kali ini bagaimana sih kita bisa menjadi orang, menjadi pribadi yang betul-betul bisa ambil tanggung jawab 100% atas apa yang kita hadapi saat ini. Nanti ada langkah-langkah, 9 langkah yang akan dipelajari bersama dengan Rahel dan juga dengan Nila, yang akan menerangkan bagaimana supaya kita menjadi orang, menjadi pribadi yang betul-betul bisa mengambil tanggung jawab 100% atas apa yang kita hadapi hari ini. Kan begitu ya, Rahel? Rahel juga dalam kehidupannya kan ambil tanggung jawab 100% ya. Sebagai pelajar juga begitu kan? Ya artinya ketika harus belajar, ketika harus ulangan, ketika harus nyapu juga nyapu kan gitu ya. Ketika harus mengerjakan sesuatu ya kerjakan 100%, tidak lagi dialih tangankan orang lain. Sepakat gak? Sepakat ya. Kalau Nila begitu juga Nila? Iya, Nila juga sepakat ya. Sekalipun masih muda-muda saya katakan tadi, tapi
Mereka adalah anak-anak yang luar biasa menurut saya, karena temanya saja yang dibawa adalah ambil tanggung jawab 100%. Ini mengingatkan pada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang bijak. Kenapa? Kita mengambil tanggung jawab kita 100%. Sebagai ayah tanggung jawabnya diambil 100%. Sebagai bunda juga demikian. Sebagai guru mungkin demikian. Bagi siapapun kita akan ambil tanggung jawab 100%. Dan luar biasanya 9 langkah katanya, kata Nila dan kata Rachel nih, yang dari SMK Global 21 nih. Di sana ada SMK Global 21 dan jurusannya perkantoran. Iya, yang insya Allah sama-sama kita akan belajar bareng. Karena apa? Tentu never too late to study. Tidak akan ada kata terlambat untuk belajar. Dan ternyata belajar itu kepada siapapun. Kata Ki Hajar Dewantara, di mana Anda tinggal, di mana Anda berhenti, di situ adalah madrasah Anda. Jadikan itu madrasah Anda. Jadi di rumah jadi madrasah, di sekolah jadi madrasah, di jalan pun jadi madrasah kita. Kepada siapa Anda bertemu, jadikan ia guru kita. Nah, kepada siapapun kita bertemu, kita jadikan guru. Sekalipun masih muda, ada Rachel dan Nila ya guru kita juga akan bicara mengenai ambil tanggung jawab 100%. Dan hebatnya lagi, setiap apapun jadikan satu hal penting bagi kita, ini adalah pembelajaran. Nah, itu kata Ki Hajar Dewantara ya. Jadi segala masalah jadikan pembelajaran. Luar biasa memang kalau kita paham betul bahwa apapun yang kita hadapi, siapapun yang hari ini kita temui adalah orang-orang yang luar biasa. Maka satu hikmah mengatakan, siapapun di hadapan kita adalah orang luar biasa. Kalau kita disebut orang hebat, orang hebat mengatakan siapapun yang ada di hadapan kita adalah orang luar biasa. Rachel luar biasa, Nila luar biasa, Ibu Siti juga luar biasa ya. Hebat ini. Ini jadi guru-guru kita yang di SMK Global 21 juga luar biasa. Kawan-kawan kita yang ada di sini di studio yang bantu kita untuk on luar biasa gitu ya. Jadi nggak pernah memandang rendah atas orang lain. Nah, nanti ada 9 langkah. Apakah langkah-langkah itu? Mari kita sama-sama lihat, kita sama-sama kaji 9 langkah yang dibawa oleh Rachel dan juga oleh Nila dari SMK Global 21 mengenai apa? Ambil tanggung jawab 100%. Nah, ini langkah mengembangkan rasa tanggung jawab. Artinya betul bahwa siapapun kita, tadi saya di awal sudah mengatakan harus ambil tanggung jawab 100%. Seandainya tidak diambil, kira-kira apa yang terjadi? Rachel bisa terangkan? Kalau tidak mengambil tanggung jawab gitu. Kalau kita bebas-bebas sajalah, kita nggak mau tanggung jawab gitu, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita nggak menjalani tanggung jawab kita bisa campur aduk gitu. Jadi untuk mencapai tujuan aja itu banget. Itu ya. Jadi memang harus betul-betul tanggung jawab diambil itu ya. Kalau memang ini tanggung jawabnya adalah inilah milik saya. Saya ambil 100% tanggung jawab saya sampai selesai. Oke, sepakat. Bagaimana kalau menurut Nila? Kalau tanggung jawabnya nggak diambil gitu. Kalau orang lari dari tanggung jawab lah, apa yang terjadi? Ya tentu akan masalahnya. Tentu akan mungkin akan menjadi satu problematika tersendiri. Kalau menurut Nila gimana? Kira-kira kalau nggak diambil tanggung jawabnya? Tidak mencapai tujuan kedepannya. Iya, jadi mesti harus diambil ya supaya kedepannya baik ya, supaya kedepannya bisa artinya bisa mungkin melangkah lebih baik lagi. Nah, inilah hebatnya kita kalau kita mengambil tanggung jawab 100%. Apapun bentuknya, ya itu tanggung jawab kita gitu ya. Nah, oke, kita akan lihat satu persatunya. Nanti tadi saya katakan suaranya gak kerasa, lantang aja suaranya gitu ya. Jadi supaya enak. Pokoknya anak-anak hebat ini bersuara keras ya. Anak Gen Z. Gen Z itu sudah terbiasa dengan IT-nya, sudah terbiasa dengan model-model yang ada sekarang di internet ya. Selama ada internet ya di situ ada anak Gen Z sedang bermain. Ya, inilah hebatnya. Ya. Dan saya tadi mengatakan bicaranya keras banget tuh ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada speaker jadi bicaranya keras nih. Kalau sekarang sudah melalui satu medsos jarang bicara ya. Yang bicara tangan kita, jari kita, ya kan. Kirim berita cukup dengan WhatsApp atau mungkin Telegramnya atau mungkin Instagramnya dan sebagainya. Oke, luar biasa.
kita ambil satu persatunya. Ya, langkah-langkahnya agar kita bisa menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab 100%. Yaitu yang pertama, mengenali tujuan hidup. Ya, ini satu hal luar biasa. Saya sangat sepakat sekali apa yang dibawakan oleh dua sosok narasumber kita yang muda-muda ini, bahwa untuk menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab 100% adalah mengenali tujuan hidup. Orang kalau nggak punya tujuan hidup kayaknya kemana arahnya ya. Atau mungkin bisa keliru. Inginnya ke selatan jadi ke utara, inginnya ke selatan jadi ke timur, karena nggak ada tujuan hidup kan, kemana-mana lah kayaknya. Maka mengenali tujuan hidup merupakan satu hal penting bagi kita. Kalau menurut Rahel bagaimana keterangannya itu? Tentang mengenai tujuan hidup itu, jadi kita tuh punya suatu tujuan tentang, jadi tujuannya itu sebagai motivasi kita untuk kedepannya. Iya, artinya memang harus punya tujuannya. Tujuan itu sebagai tadi targetnya ya. Targetnya Rahel ingin digapai sampai ke sana gitu ya, karena ada tujuan. Kalau nggak punya tujuan kan nggak ada targetnya, nggak ada motivasi ya, nggak ada kekuatan kita mau ke sana gitu. Betul sekali, memang harus kita mengenali itu apa artinya, betul-betul mengenali tujuan kita hidup kita, atau mengenali apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita dapatkan itu ya. Jadi sampai ke sana lah ya. Satu gambaran nyata kalau kita mau ke luar kota umpamanya, mau ke Bogor, ya nanti turunnya di Bogor kan, nggak mungkin di Bekasi kan gitu ya. Ya karena ada tujuan hidup ya. Jadi mengenali tujuan hidup ya. Ada lagi yang diterangkan lagi? Dan berkomitmen ini. Jadi kalau orang mengenali tujuan hidupnya tadi, maka dia akan bisa mentargetkan yang diinginkan, atau akan sampai kepada tempat di mana kita ingin gapai, di mana kita ingin raih kan gitu ya. Nah ini mengenali tujuan hidup. Anda, siapapun Anda, kalau hari ini belum mengenali tujuan hidup, ya pasti akan ribet sendiri. Nah, kemana saya ini? Itu mau ke utara kah, ke timur kah, ke barat kah? Wah, bingung. Maka dari itu ya harus mengenali tujuan hidup. Bagus, sepakat sekali. Kalau menurut Nila gimana Nil? Tujuan mengenali tujuan hidupnya. Berkomitmen untuk mencapainya. Mencapai tujuan. Iya. Artinya ketika orang memiliki tujuan hidup itu pasti akan mudah ya. Mudah apa susah? Paling mudah ya. Karena udah tahu tujuan hidupnya. Dan mengenali tujuan hidup itu satu langkah baik untuk kita, agar kita tidak kesasar, agar kita tidak mungkin berhenti di tengah jalan, tetapi terus sampai kepada tujuan yang kita inginkan, sampai kepada tujuan di mana kita mau berlabuh di situ, atau mau berteduh di situ ya. Wah, ini kedua-duanya sudah menerangkan. Suaranya yang agak keras aja ya, jadi supaya enak gitu ya. Kalau saya suaranya harus keras gitu. Masih ada menurut Nila apalagi? Gitu aja. Nila. Nah, jadi yang pertama adalah mengenali tujuan hidup, dan ternyata kedua-duanya sepakat bahwa kita mesti punya tujuan hidup. Kita mesti familiar lah dengan tujuan hidup kita gitu ya. Jadi mitra, tuliskan saja apa sih keinginan mitra yang ingin digapai, yang ingin diraih, yang ingin hari ini diambil supaya saya sampai ke sana gitu ya. Nah, itu ada tujuan hidup kita dan kita harus mengenali itu. Serta kalau seandainya kita belum mengenali tujuan hidup kita, ya tadi saya katakan gambarannya adalah kita akan kesasar-sasar kemana-mana ya. Bahkan tujuan yang mestinya harus kita sampai, tidak sampai-sampai karena kita di tengah jalan berpikir lebih baik kemana, nah karena nggak punya tujuan hidup ya. Itu mengenali tujuan hidup. Yang kedua, nah kita lihat lagi ya, mengembangkan kemandirian. Agar kita menjadi orang yang mengambil tanggung jawab 100% adalah mengembangkan kemandirian. Betul, memang kita ini harus mandiri. Jadi kalau kita nggak mandiri, kita akan bergelenyot ya, atau bergelendot, atau tergantung orang lain. Rasanya nggak nyaman, nggak merdeka. Jadi kalau kita mandiri, ya betul-betul kita merdeka. Betul-betul kita menjadi orang yang menunjukkan, loh ini loh kekuatan saya, ini loh saya. Jadi tidak lagi menunjukkan yang lain, karena saya bisa mengembangkan kemandirian saya sendiri. Gitu. Kalau menurut Rahel bagaimana itu keterangannya? Kalau untuk mengembangkan kemandirian diri itu, jadi
kita tuh punya tujuan, jadi untuk punya semangat gitu, semangat untuk mencapai tujuan kita nanti di kedepannya. Iya, jadi kalau kita mandiri, kita punya semangat dan ya tentu mengembangkan. Ya kita akan meraih tujuan itu ya. Iya. Dan mandiri itu artinya memang tidak bergantung pada orang lain gitu ya. Iya. Jadi karena sendiri, kiprah sendiri gitu ya. Iya. Nah, sekuat tenaga mengerjakan sendiri. Nah ini kemandirian. Iya. Nah, dengan mengembangkan kemandirian kita artinya akan dapat sesuatu yang mungkin melekat dengan kita ya. Karena kita yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan sesuatu itu pasti akan dapat. Orang yang mengerjakan ini ya akan dapat ini, mengerjakan itu akan dapat itu. Berbeda dengan orang yang bergelanjut atau menggelendot atau mengikut ya. Mungkin bisa jadi orang kedua karena nggak pernah dapat apa-apa. Ngikut aja, pengekor ya. Bahasanya pengekor. Kalau anak sekarang bahasanya apa itu kalau kayak gitu? Pengekor juga. Bahasanya apa? Pengikut atau pengekor? Ya. Ya kurang pas memang sih untuk menjadi orang yang tidak mandiri. Maka ketika kita mampu mengembangkan kemandirian, berarti kita betul-betul akan bisa melangkah dengan kaki kita sendiri, pikiran kita sendiri, tangan kita sendiri. Menurut Nila gimana? Belajar bertanggung jawab, membuat keputusan sendiri, dan percaya kemampuan Anda untuk mencapai tujuan itu. Ya, artinya dia memang betul-betul akhirnya mengacu pada dirinya sendiri ya, bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan ya, karena kemandirian itu ya memang bukan orang lain ya, tapi diri sendiri, dan bukan siapa-siapa tapi memang diri sendiri. Dan kemandirian itu menurut Nila tadi tegasnya, orang yang mandiri itu tentu akan mendapatkan apa yang ia kerjakan. Orang yang mengerjakan sesuatu karena kemandiriannya, dia akan mendapatkan banyak hal. Di antaranya pengalamannya di situ ada karena mengerjakan sendiri ya. Kemudian juga tidak menggantungkan orang lain. Kemudian juga ada rasa kepuasan tersendiri lah. Toh kita yang mengerjakan sendiri. Hasilnya seperti ini juga kita sendiri. Masih ada? Sudah. Wow, ya gak banyak, gak apa-apa yang banyak ya. Jadi supaya nanti pendengarnya senang dengan Rachel dan dengan Nila. Banyak ngomongnya kan gitu ya. Nah itu nggak apa-apa tuh, dikembangkan yang lebih luas lagi. Nah itu nomor 2 adalah mengembangkan kemandirian ketika kita betul-betul menjadi orang yang ingin ambil tanggung jawab 100%. Nah, tanggung jawab 100% ini tadi menjadi satu pembelajaran bagi kita semua, untuk kita semua mudah-mudahan yang sedang mengikuti QLM ini, dimanapun berada, di tempat kerja mungkin, di rumah mungkin, di jalan, atau dimanapun berada, itu bahwa kita diingatkan untuk selalu mengambil tanggung jawab 100%, untuk selalu yakin dengan diri kita bahwa kita mampu untuk mengambil tanggung jawab 100%. Contohnya adalah 2 narasumber yang di depan kita, yang masih unyu-unyu nih, masih kelas 11 SMK ya, yang akan juga menapaki kehidupan tentu setelahnya, karena tahun depan kelas 12 dan kemudian tahun depannya lagi mungkin sudah bekerja, sudah berkarya, sudah ke masyarakat yang tentu akan mengalami hal-hal yang saat ini sedang dipelajari bersama. Di antaranya adalah mengembangkan kemandirian agar kita mengambil tanggung jawab 100%. Yang ketiga, membangun konsistensi. Orang yang konsisten itu hebat. Karena salah satu sukses itu adalah harus konsisten atau perseverance. Ada 3 hal menjadikan orang sukses. Punya rencana besar, disiplin diri, dan dia perseverance, tekun atau konsisten. Konsisten ini luar biasa. Orang yang konsisten itu biasanya pasti endingnya akan jauh lebih sukses dibandingkan orang yang nggak konsisten. Konsistensi artinya terus menerus, tidak bosan, dan sampai betul-betul sukses dia akan memegang itu secara konsisten. Menurut Nila gimana konsisten ini? Nila bisa menerangkannya ya. Jadi supaya kita ambil tanggung jawab 100% diantaranya adalah
Nomor 3 membangun konsistensi. Gimana membangun konsistensi itu? Buatlah rutinitas bagi tujuan menjadi langkah-langkah kecil. Jadi konsisten itu kan orang yang terus-menerus mengerjakan itu dan tidak beralih kemana-mana kan itu. Kadang-kadang kita ini kan cepat beralih, cepat bosan, cepat mengatakan ini sudah biasalah, ganti lagi, ini biasa ganti lagi. Jadi tidak luar biasa. Ketika orang yang luar biasa itu memiliki satu tapi terus-menerus dilatih, dibandingkan orang kita ini kan ini banyak bisanya tapi dikit-dikit. Ini bisa tapi dikit-dikit. Padahal lebih hebat, lebih luar biasa kalau satu tapi luar biasa itu. Nah, kalau kita mengerjakan dengan konsisten, apapun yang kita kerjakan akan menghasilkan yang luar biasa setelahnya. Sekalipun kita harus bersabar dengan kurun waktu yang demikian mungkin lama gitu ya. Tidak singkat, mungkin lama sekali. Oke. Kalau menurut Rahel bagaimana konsistensi itu? Membangun konsistensi? Untuk membangun konsisten itu, jadi kita bisa mengulang-ulang kerjaan, maksudnya masalah-masalah kita yang dijalanin itu kita harus ngulang-ulang, nggak boleh kata nyerah ataupun udah gitu. Jadi kita harus tetap menjalani walaupun itu tetap diulang-ulang gitu. Jadi kita harus konsisten itu. Konsisten itu apa sih sebenarnya konsisten itu? Konsisten itu suatu kerjaan yang harus diulangi tapi kita nggak ada kata udah gitu, jadi diulang-ulangi aja gitu. Ya, jadi ya konsisten ya. Jadi kalau kan sering kita ketemu ya bahasa-bahasa yang konsisten ya, artinya memang betul-betul dia mendalami itu ya, betul-betul dia mengerjakan itu sampai betul-betul sukses gitu ya, dan tidak beralih gitu ya. Ini konsisten. Konsisten itu memang satu bahasa yang sangat familiar, sangat terkenal, dan memang kita butuhkan bahasa konsisten. Bahasa yang mungkin kalau kita masukkan ke bawah sadar kita adalah yang terus-menerus kita kerjakan. Konsisten, tanpa harus ada jeda, tanpa harus berhenti, tanpa harus bubar gitu ya. Tapi terus-menerus dikerjakan. Namanya konsistensi. Nila ada tambahan, Nila? Enggak ada. Ya, jadi yang banyak ya. Oke, yang keempat, mampu menghadapi tantangan. Ini lagi, kalau bahasa ini sih sering kita dengar ya. Untuk menjadi orang yang bisa meraih atau mengambil 100% tanggung jawabnya adalah mampu menghadapi tantangan. Tantangan itu banyak sekali. Tantangan, diantaranya tantangan yang sedang kita saat ini hadapi adalah tantangan tentang IT ya, atau tentang teknologi. Tantangannya banyak banget. Beredarnya film-film yang kurang bagus mungkin di Android kita atau di iPhone kita atau di laptop kita juga merupakan tantangan kita untuk menjawab agar tidak masuk yang seperti itu. Atau mungkin tantangan yang saat ini ya, ekonomi global, yang ekonomi sudah mendunia, berbisnis juga internasional ya. Kita ditantang untuk bisa melayani orang seluruh dunia selama terjangkau internet ya kan itu. Ini juga tantangan. Atau mungkin di pelajar tantangannya adalah bagaimana kita menjadi orang nomor satu dalam bidang kurikulum atau dalam bidang mata pelajaran yang saat ini sedang diramaikan oleh banyak sekali murid-murid atau banyak sekali guru-guru yang mendukungnya gitu ya. Karena memang di sekolah juga banyak dilombakan ya beberapa mata pelajaran, di antaranya olahraga ya kan, atau tata boga, atau seni lukis ya kan, itu juga tantangan yang memang harus dihadapi. Jadi mampu menghadapi tantangan, jadi nggak lari dari tantangan lah. Kalau ada tantangan ini ya kita hadapi. Nah, ini untuk menjadi orang yang bisa mengambil tanggung jawab 100%, mampu menghadapi tantangan. Menurut Rahel bagaimana tuh? Dalam mampu menghadapi tantangan itu kan kayak saya kan sebagai bisa dibilang sih OSIS juga, jadi membantu apa yang dibantu oleh guru gitu. Ada sih dari luar-luaran sana itu omongan yang nggak
nggak benar gitu. Jadi saya yang suka di ini. Iya. Jadi walaupun saya mendengar hal-hal itu, jadi saya tetap ngadapin, nggak peduli apa kata orang-orang itu. Jadi saya tetap ngejalanin aja gitu. Apa yang saya tuju di dalam sekolah itu kan. Iya. Jadi kalau di sekolah tantangan yang paling berat apa sih? Tantangan yang paling berat ya. Tantangan yang paling berat di sekolah ini. Sebagai pelajar ya. Apakah ketika ulangan atau semester atau justru takut menghadapi masa depan yang mungkin terlalu kompleks gitu? Apa kira-kira? Kalau menurut saya sih buat diri saya sendiri, saya sih kalau untuk soal-soal masih saya bisa hadapi, masih saya bisa atur sendiri untuk belajar. Cuman yang rada susah ini ngatur strategi sekolah, gimana caranya ngebangunnya, gimana cara nanti murid-muridnya supaya jalannya yang benar. Iya. Ya. Ya memang sih pada akhirnya ya kompleks juga ya, banyak juga masalah-masalah yang harus dihadapi gitu. Tetapi Rachel nggak pernah lari dari masalah kan. Selalu menghadapi ya. Senang dengan tantangan lah. Wah ini gue banget nih. Maju gitu ya. Nah, jadi ternyata ya gambaran nyata adalah ketika kita tidak lari dari tantangan yang harus kita hadapi. Karena yang dasarnya kita mau dan mampu menghadapi masalah yang kita miliki. Toh katanya Allah tidak akan mencoba seorang di luar kemampuannya. Iya, sesuai kemampuan. Berarti artinya kan kita mampu lah menghadapi itu. Permasalahannya adalah kita agak biasa menghadapi masalah itu. Kalau biasa ya bisa. Bisa karena biasa kan. Jadi maka ada istilah Jawa gitu. Iso ya karena iso ya karena biasa. Bisa itu karena biasa. Jadi semua kalau dibiasakan menjadi bisa. Apapun bentuknya, apapun orang bilang sulitnya, kalau kita mengatakan biasa, berarti sudah mudah. Dan hal yang dilakukan berulang-ulang itu akan mudah. Hal yang dilakukan berulang-ulang akan membuat kita tidak kesulitan untuk mengerjakan. Mungkin sulitnya di pertama aja, tapi kalau sudah berjalan ya biasalah. Itu. Nah, ini mampu menghadapi tantangan. Kalau Nila sendiri gimana Nil menerangkannya? Harus ngadapin tantangan secara langsung, mengendalikan emosi dan pola pikiran negatif menjadi positif. Iya. Sadari bahwa tantangan adalah bagian dari hidup. Jadi tantangan itu ya memang sih keterlibatan emosi sangat ya. Untuk menjaga kita ini berani menghadapi tantangan. Dan tantangan itu memang harus dihadapi, memang harus dilakukan, memang harus dilewati. Jadi kayaknya nggak ada sih ya orang yang nggak lewati tantangan. Padahal kalau kita kaji ke dalam, kita bisa menghadapi tantangan itu, gitu. Karena kita harus melewati itu. Tanpa mengatakan bisa pun kita harus lewati. Kalau nggak dilewati ya nanti akan jadi catatan sendiri. Itu tantangan. Tantangan yang paling berat apa? Ini kalau lagi di sekolah itu. Nah, bisa apa tantangan yang paling berat di sekolah? Yang paling berat tantangan apa? Banyak sekali kan, banyak banget di tantangan-tantangan di sekolah. Bukan hanya mungkin menghadapi teman-teman ya, atau guru-guru atau mata pelajaran. Tetapi bisa jadi tantangan yang paling berat adalah ketika kita pagi harus bangun, berangkat sekolah, malam-malam harus belajar, untuk mempersiapkan besok kan, itu kan tantangan. Mungkin yang paling berat itu. Enak-enak tidur, sekolah lagi. Lagi senang-senangnya main, waduh udah waktunya ngerjain PR nih. Nah itu juga tantangan. Karena tantangan itu banyak banget, bukan hanya satu hal. Tetapi ketika kita mau menghadapi dan mampu menghadapi, ya jadi ringan, bukan jadi hal yang menakutkan. Tapi justru sebaliknya kita akan senang dengan tantangan. Senang gak dengan tantangan, Rachel? Senang selalu. Kalau Nila senang gak dengan tantangannya, tantangan baru ya? Oke, siapa takut kan itu? Jadi artinya melawan tantangan. Orang-orang yang senang dengan tantangan itu akan mendapatkan banyak hal. Seperti ilmu baru, pengalaman baru, dan juga hal-hal baru yang kemungkinan sebelumnya tidak pernah dikerjakan. Nah itu enaknya orang yang mampu menghadapi
tantangannya. Yang kelima, kita lihat lagi yang kelima adalah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Artinya ketika kita ingin menjadi orang yang ambil tanggung jawab 100%, kita harus mampu menyelesaikan tugas-tugas kita. Tugas kecil apalagi, tugas besar selesaikan gitu ya. Jadi tugas-tugas harian, tugas-tugas jam mungkin, tugas-tugas yang harus dikerjakan, semua selesai dengan rapi, dengan bagus. Dan kalau selesai, saya senang karena tugas-tugas saya sudah selesai. Jadi besok siap-siap lagi dengan tugas baru. Kalau menurut Tahil gimana tuh? Mampu menyelesaikan tugas-tugas? Mampu menyelesaikan tugas-tugas itu sih, wah, tugas itu kan emang harus banget dikerjakan kan buat kita gitu. Kalau kita nggak ngerjain tugas kan ada rasa hatinya ganjil Iya, gitu. beban ya. Beban gitu. Ada beban ya. Jadi, Atau beban atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal. Seharusnya tidur nyenyak jadi nyenyak. Masih ada kerjaan nih. iya, Jadi selesaikan habis. iya. Ya, sampai tuntas betul. Baru jam 9 malam pergi tidur tenang. Sampai sebelum subuh. Iya. Wow, mantap. Dia tidurnya banyak. Jadi nggak ngantuk ke sekolah ya. Iya benar. Jadi artinya kalau selesai tugas-tugasnya itu nggak ada beban sama sekali. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mestinya kita ini adalah orang-orang yang tidak menunda-nunda, menunda atau yang kedua malas-malas. Tidak malas-malas karena kita ingin bahwa tugas-tugas kita ini selesai. Baik tugas yang berat maupun yang kecil. Karena banyak sekali tentu dalam kehidupan kita tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Tidak sedikit. Ini ternyata banyak banget. Hanya karena kita ikhlas, kita mau mengerjakan maka jadi enteng rasanya. Kalau Nila gimana? Nila Sama dengan mampu Rahel menyelesaikan jawabannya. tugas-tugasnya? Sama dengan Rahel jawabannya harus prioritaskan tugas itu buat selesai semuanya. Iya. Jadi kalau tugas selesai itu rasanya plong gitu ya. Iya. Kalau tugas selesai rasanya nggak ada beban. Dan kalau tugas selesai itu kita mau bermain apapun enak gitu. Tapi kalau punya tugas mau bermain game juga mikir gitu ya. Masih ada tugas belum selesai gitu. Ya. Kalau orang perfeksionis begitu. Selesaiin semua tugas-tugas baru kita main yang lain. Jadi jangan dibalik. Kalau di sini biasanya malah main dulu baru selesai jam 3 selesaiin tugas itu. Sehingga tidak fokus ya, tidak hebat ya, tidak baik gitu. Iya. Mampu menyelesaikan tugas-tugas diantaranya ketika kita ingin menjadi orang yang ambil tanggung jawab 100%. Dan ternyata mampu menyelesaikan tugas-tugas itu, gambarannya tadi kita akan termotivasi dengan kebaikan. Kita akan menjadi orang yang betul-betul membawa dampak positif bagi orang lain. Karena tugasnya selesai. Dan tugas itu kan tidak hanya diberikan pada kita, bisa jadi dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau tugas ini selesai, kirimkan ke orang lain, ya silakan aja. Tapi yang jelas bahwa apa yang kita selesaikan merupakan satu apresiasi hebat. Dan satu hal agar kita tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi adalah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugas besar maupun tugas kecil. Kalau yang saya lihat, banyak ya ibu-ibu yang mandi bareng tuh pakai bunga gitu. Nah, kalau yang belum selesai nungguin bunga yang lain. Udah selesai sudah, semua udah wangi semua. tidak lagi apa harus menunggu-nunggu gitu ya. Nah ini, Nila masih ada? Sudah. Iya. Jadi menyelesaikan tugas-tugas baik itu kecil maupun besar. Dengan begitu kita terlatih untuk tidak di temanya apa tadi? Untuk tidak mengambil tanggung jawab 100%. Tapi kalau kita terlatih seperti itu, kita akan mengambil tanggung jawab 100%. Karena kita selesai tugas-tugas kita dan setelah itu kita free, ya kan? Akhirnya bahwa kita harus mengambil tanggung jawab 100%. Yang keenam, kita lihat lagi ya, adalah mengevaluasi kinerja. Kinerja kita ini dievaluasi. Kinerja kita ini betul-betul dilihat mana sih kekurangannya, mana sih kelebihannya, atau bahkan mana sih yang mungkin dijadikan satu buku kecil sebagai buku saku untuk kita gitu. Nah ini mengevaluasi kinerja. Bagaimana menurut Rahel mengevaluasi kinerja? Mengevaluasi kerja. Mengevaluasi kerja itu kita jadi di dalam kinerja kita sendiri kayak tugas-tugas, jadi kita harus ngecek ulang
kita latihan, kita minta nanya-nanya ke guru gimana caranya untuk ngecek supaya kita benar gitu untuk nantinya, ya kan? Gitu ya. Kalau menurut Nila gimana Nila? Bahwa mengevaluasi kinerja. Belajar dari kegagalan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Iya, tentu segalanya harus dievaluasi ya. Harus dicek and recheck ya. Kalau kerjaan nggak dievaluasi, ya nanti salahnya lebih banyak lagi. Atau mungkin jadi kotor kayaknya, karena tidak dievaluasi kebersihannya. Numpuk-numpuk debu-debu gitu ya. Nah, justru kalau mengevaluasi kinerja inilah menjadikan kita newborn, baru lahir. Karena kita akan perbaiki segalanya. Untuk Lila, apa ya, evaluasi kinerjanya apa tuh? Melihat kepada rapot nilai atau melihat kepada apa? Rapot sih. Kalau evaluasi kinerja sebagai pelajar. Rapot pertama itu. Iya. Buat Rapotnya bisa yang mengukur ya. Dan sekarang kan ada juga di rapot pertanyaan yang agak simpel-simpel tapi belakang. Mungkin di antaranya adalah ketika harus memasukkan jarum ke 7 lubang. Ada kan gitu kan? Jadi atau mungkin balon sampai gede, ya itu di antaranya. Kita harus tanggung jawab, ada balon harus ditiup dan balonnya terus hidup sampai ke panitia nih, panitia saya balonnya gede, ya kan gitu. Nah ini mengevaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu hal penting dan merupakan satu kekayaan kita juga ketika kita mau mengevaluasi kinerja kita. Kalau salah cepat benerin. Kalau udah bener ya kita perbaiki lagi, jadi hebat. Jadi mengevaluasi kinerja. Kedua-duanya mengatakan bahwa evaluasi kinerja itu betul-betul dibutuhkan oleh kita semua agar sekolah kita menjadi kondusif, menjadi ramah, menjadi hebat dan menjadi sekolah yang tadi di atas ada role model ya. Contoh pusat percontohan kepada yang lain ya. Jadi yang lain nanti datang ke Global 21 untuk melihat bagaimana di 21 ini sudah berkembang yang namanya evaluasi kinerja atau alat evaluasi kinerja. Untuk Rachel masih ada tambahan? Oke, sekarang kita lihat yang ketujuh. Meminta bantuan. Ya, artinya memang kita harus minta bantuan pada orang lain karena kita lemah ya. Tidak semuanya kita kuasai. Hal-hal yang di luar kita yang tidak kita kuasai kan bisa minta bantuan orang lain. Mungkin lebih muda, mungkin lebih tua nggak masalah. Yang penting bisa tersolving atau bisa terpecahkan. Kemudian kita bisa mengambil orang lain lagi untuk diskusi lagi tentang apa gitu ya. Kalau menurut Rachel gimana tuh meminta bantuan itu? Meminta bantuan itu sih itu jelas perlu ya kalau menurut saya, karena kan entah kita apa yang kita nggak tahu kita bisa nanya kepada orang itu. Nah entah pun mau sama siapapun kita harus bertanya, minta bantuan. Mau jawabannya beda kita harus kenal lagi kan. Iya. Oke, kalau Nila gimana Nila? Jadi meminta bantuan. Minta bantuan buat jangan takut buat minta bantuan ke teman atau ke siapapun. Saat Anda membutuhkan bantuan, akui bahwa Anda membuat bantuan adalah kekuatan. Jadi ketika itu berarti orang lain yang meminta bantuan pada anak-anak itu ya. Nah, seandainya gini, kan minta bantuan dalam hal apa dulu kan gitu ya. Umpamanya dalam hal memperbaiki kursi, minta bantunya kemana? Ke teman, kalau nggak ke Tukang kursi kan, tukang kayu ya. Itu kan pas banget ya. Tidak keliru kan itu. Karena saya minta bantuan kepada tukang kayu untuk perbaiki kursi saya kan. Nah, kan saya nggak bisa memperbaiki nih. Maka minta tukang kayu untuk bisa memperbaiki kursi itu. Nah, ya mungkin ditukar dengan uang gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan memperbaiki kursi ya kita keluar uangnya kan gitu ya untuk membayar tukangnya ya. Ya sebenarnya enak aja sih. Semua saling keterkaitan, semua saling ada nafasnya. Yang punya dagangan juga bernafas dengan enak dan dengan lega. Yang punya
alat-alat juga demikian. Jadi sama-sama dibutuhkan. Atau mensana incorporation apa itu? Bukan ya, kalau itu kan di dalam tubuhnya kuat terdapat jiwa, dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh kuat ya. Nah, tetapi ketika saya juga butuh sesuatu, fisik saya butuh, jiwa saya butuh, nah di sini saling diberikan, saling menunjang. Gitu. Kedua-duanya merupakan satu kebutuhan yang memang harus mungkin saja terciptanya itu adalah bantuan orang lain. Jadi nggak usah malu-malu minta bantuan kepada siapapun yang bisa membantu kita agar segala sesuatu yang kita kerjakan bisa gampang dengan selesai. Oke. Kita lihat nomor 8, agar kita menjadi orang yang ambil tanggung jawab 100% adalah menjadi role model atau menjadi contoh baik bagi orang lain. Role model itu contoh atau menjadi modelnya lah. Model di tempat Anda bekerja, di tempat Anda berada, atau mungkin yang paling dekat Anda berada adalah Anda jadikan model atau role model. Kalau menurut Rachel bagaimana role model ini? Menjadi role model itu, jadi aku kalau di sekolah itu suka kayak entah ngerjain, entah saya ngebilang-bilangin. Jadi ada teman yang suka kadang suka ngikutin apa gaya saya, kayak contoh yang gimana. Jadi mereka tuh pada ngikut gitu. Jadi artinya mungkin melihat yang lain dulu supaya bisa mencontoh kita, supaya bisa kita mengerjakan seperti itu. Oh iya, role model. Role model itu kan menjadi model bagi orang lain. Berarti harus bagus ya. Tapi paling kita awalnya belajar dulu gitu ya. Mencari bukti dulu, mencari hal yang bisa kita tiru. Jadi modifikasi gitu. Oke. Kalau untuk Nila? Sama sih kayak Rachel. Ya, role model itu ya model sih ya, menjadi model yang nyata ya. Jadi banyak ada guru-guru yang jadi role model di sekolah SMK Global 21. Jadi role model lah. Jadi saya suka sama dia. Saya suka bapak itu karena betul-betul menjadi role model saya, menjadi figur saya gitu. Menjadi orang yang kita sadapkan. Ada ya sebetulnya. Nah, iya. Makanya itulah role model atau menjadi model bagi orang lain. Kalau sekarang kan tidak melulu dikasih kata-kata, tetapi kasih tindakan-tindakan nyata. Sehingga akan meniru tindakan nyata itu. Dan anak Gen Z senangnya seperti itu. Kalau dikasih omong panjang-panjang sama ayah bundanya, cuma tinggal kabur. Yang jelas ya. Oke. Yang ke-9 nih, wow, terakhir ya, adalah memberi waktu untuk perbaikan. Ya siapapun kita mestinya memang seperti itu. Jadi ada waktu lah untuk perbaikan. Ada waktu untuk melihat apakah ini sudah bagus atau belum. Kemudian berikan kesempatan kepada hal itu agar ke depan lebih baik lagi. Kalau menurut Rachel gimana nih? Memberi waktu untuk perbaikan. Memberi waktu untuk perbaikan. Jadi dalam hal ini tuh aku suka kayak misalkan ada entah kerjaan yang di sekolah itu kayak kesalahan ntar saya disalahin gitu. Jadi saya sih di rumah buat ngulang jadi perbaikin gitu. Hal-hal negatifnya tuh kayak saya simpen aja gitu. Saya keluarin yang hal-hal positifnya gitu. Saya ulang. Itu perbaikannya. Jadi memang segalanya perlu perbaikan. Dan kan nggak ada sesuatu yang dikerjakan dengan perfect ya. Jadi perlu perbaikan. Tapi kalau perbaikannya terus dikerjakan ya akan baik ya. Akan sukses itu. Kalau Nila, penerangannya gimana? Bela diri kita untuk mengubah pikiran dan belajar dari kesalahan dan berkembang secara berkelanjutan. Iya. Jadi artinya betul bahwa memberi waktu untuk perbaikan itu hal yang mesti diberikan. Kan nggak mungkin orang itu ujuk-ujuk baik gitu, ujuk-ujuk hebat, ujuk-ujuk perfect ya. Tapi pasti ada perbaikan yang harus dikerjakan agar hal tersebut atau si A atau si B atau si C akan tampak bagus gitu ya. Ada perbaikan. Umpamanya kalau jual patung ya dari kepala dulu, tangan dulu gitu kan. Kalau kurang perfect ya diperbaiki kan itu ya.
Ini enaknya kita kalau kita memberi waktu untuk perbaikan-perbaikan. Ya yakin sih kalau Anda adalah orang-orang yang baik, selalu memberikan waktu untuk perbaikan. Toh kalau kita ulangan saja kan ada nilai perbaikan. Nilainya itu berapa? Di bawah KKM ya udah ada perbaikan. Itu jadi memang perlu memberi waktu untuk perbaikan, perlu memberi waktu untuk hal-hal yang tadinya kurang pas, kurang bagus, ke depan akan lebih baik lagi. Inilah gimana? Alhamdulillah. Ya, yang memang memberi waktu untuk perbaikan. Bisa Ngelakuin kesalahan. memberi waktu untuk perbaikan. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, maka akan diperbaiki. Ya. Ada sesuatu yang kurang enak, maka akan diperbaiki lagi. Nasinya kuahnya dirinya banyak, kurangi. Kasih bumbu lagi ya kan, jadi enak gitu ya. Itulah perbaikan. Dan perbaikan itu merupakan satu hal penting ya bagi kita untuk agar bisa eksis dan bisa bagus terus ke depan. Kalau kita menulis, adakah perbaikannya? Iya, pasti Ada. Kita belajar, ada perbaikannya. Ada. Kalau kita nakal, kira-kira nakal ya, lalu gurunya bilang harus diperbaiki nih ke depan. Ada perbaikannya? Ada. Semuanya ada kok di dalam segala lini. Perbaikan itu memang perlu dikerjakan dan perbaikan itu ada. Jadi kalau kita pulang banyak jam 5 sore, lalu di rumah ada hal-hal yang kurang pas, ya bisa kita perbaiki. Atau minta bantuan orang lain untuk memperbaikinya. Minta bantuan orang lain untuk menolong memperbaikinya. Kan begitu ya. Nah itu diantaranya. Luar biasa mitra, kita sudah sampai penghujung nih. 9 langkah agar kita mengambil tanggung jawab 100% dari SMK Global 21 yang ada di Papanggo. Jadi kalau mitra ingin belajar perkantoran, datang ke SMK Global 21, di sana ada banyak sekali petugas yang menyambut mitra, yaitu SMK Global 21 yang ada di Papanggo. Kalau dari Priok nggak jauh, dari Parakas nggak jauh, dari Koja juga nggak jauh. Yuk rame-rame kita ke sana ke SMK Global 21 untuk belajar ilmu perkantoran, atau kalau sekarang MPLP, manajemen perkantoran layanan bisnis. Jadi semua diajarkan di situ, dan kebetulan kalau hanya satu kelas yang kita akan cepat sekali melaksanakan PKL-nya kan satu kelas. Kalau 3 bulan atau 9 bulan cepat selesai, nggak banyak. Tapi kalau yang banyak, wah agak lama ini gitu ya. Dan terakhir ternyata agar kita menjadi orang yang tidak lari dari masalah atau orang yang mendukung keberhasilan satu upaya, memberi waktu untuk perbaikan atau tadi mengambil 100% tanggung jawabnya. Di antaranya yang ke-9 memberi waktu untuk perbaikan. Artinya kita masih ada waktu nih untuk perbaikan. Sekalipun pelaksanaannya mungkin nggak sehebat teorinya gitu ya. Bisa jadi bawahnya udah keropong nih, sudah nggak ada apa-apa gitu ya. Atau mungkin bisa jadi udah dibersihkan. Nah ini ya nggak masalah lah. Itulah kehidupan. Nah, kehidupan ini seni, dan kehidupan ini membawa dampak yang sangat baik untuk kita, untuk bisa berbagi, untuk bisa manfaat dengan orang lain. Mitra luar biasa ya. 1 jam ngobrol cukup lama. Hampir 1 jam, belum 1 jam. 45 menit ngobrol cukup lama. Jadi enak sih kalau kita saling menunjang, saling mendukung. Pengalaman kita bisa kita tuangkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.